Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mutiara Dewi pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11 PSPT. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bahasan kali ini kita akan membahas KD 3.3 dan 4.3. Yang pertama yaitu menganalisis konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa. Untuk KD 4.3 membuat desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa. Untuk indikator 3.3, yang pertama menyeleksi konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa, menganalisis konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa, menyimpulkan konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa. Untuk indikator 4.3, maaf ya, sebentar. Untuk indikator 4.3 yaitu merancang desain, prototipe, dan kemasan produk. Kemudian ada menyusun dan menciptakan ya, nanti bisa dilihat di play sendiri ya, karena tadi sepertinya ada sedikit error. Kemudian masuk pada materi, kemudian pengertian prototipe produk. Apa itu prototipe produk? Prototipe produk atau biasa disebut juga purwarupa produk atau seperti rancangan sebelum produk jadi, itu menurut istilah disebut bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa yang akan datang. Jadi prototipe itu seperti ketika kalian mau buat sebuah produk, kalian harus merancangnya dulu, dilihat dulu apakah sudah sesuai dengan permintaan pasar, sudah sesuai dengan apa yang kita planning, fungsi-fungsinya apa sudah lengkap semuanya. Ketika dikhawatirkan pada saat sudah masuk ke masyarakat ada miss di produk kita, jangan sampai hal itu terjadi karena akan mengecewakan para konsumen. Kemudian tahapan-tahapan prototipe. Yang pertama pendefinisian produk, kedua working model, yang ketiga prototipe rekayasa, yang keempat prototipe rekayasa, yang tadi kan mengenai engineeringnya ya, mesin-mesinnya. Kalau ini prototipe rekayasa, prototipe produksi atau production prototype, qualified production item, model, dan prototipe jadi. Nah, ini merupakan tahapan-tahapannya. Yang kedua, pengertian kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Fungsi kemasan produk, banyak perusahaan yang sangat memperhatikan kemasan produk atau pembungkus, sebab mereka menganggap bahwa fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Menurut ahli Shimamura,
tahun 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu satu, fungsi protektif berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana, transportasi, dan saluran distribusi yang semuanya berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan yang protektif atau terjaga, para konsumen tidak harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Nah, di sini fungsinya dari sebuah kemasan yang aman, yang rapi, seperti ketika kita belanja online dari jauh, maka ketika pengiriman barang dalam perjalanan, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada barang kita. Namun ketika kemasan produk kita sudah aman, maka selama perjalanan kita tidak khawatir barang pesanan konsumen akan rusak. Jadi kita tidak mengecewakan para konsumen karena produk kita rusak atau cacat di jalan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional atau sarana kita promosi, menyangkut promosi perusahaan, pertimbangan preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Jadi kemasan itu juga mengandung unsur promosi. Kalau kemasannya bagus, maka orang akan